Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan grafik fungsi. Yang pertama tentang fungsi. Secara definisi, fungsi dari R atau bilangan real ke R adalah suatu aturan yang memetakan atau mengaitkan, memadankan atau memasangkan setiap X anggota R dengan tepat satu Y anggota R. Nah, jadi menurut definisi fungsi ini yaitu memasangkan atau memetakan. Nah, ini istilah-istilah yang lain. Setiap X anggota R dengan tepat satu anggota Y R. Ya, jadi ada dua kata kunci yaitu setiap X anggota R dengan tepat satu Y anggota R. Notasinya di sini fungsi yaitu memetakan R ke R atau X, X dipetakan ke Y ya oleh Fx. Ini adalah cara penulisan atau notasi. Nah, X ini disebut dengan peubah bebas, Y disebut peubah tak bebas. Artinya nilai Y tergantung pada nanti fungsinya. Nah, X itu bebas bisa berapapun ya. Cuman yang Y itu tergantung dengan fungsinya nanti. Contoh-contoh dari fungsi yang pertama itu ada fungsi kuadrat. Ya. Penulisan fungsi boleh dengan fx atau y sama dengan ya sama saja. Nah, inilah jenis-jenis fungsi yang sering kita temui nanti. Yang terakhir ini fungsi dengan batasan-batasan tertentu. Nah, fungsi dan bukan fungsi. Di sini ada dua buah diagram Venn. Nah, kita tentukan mana itu fungsi dan mana yang bukan menurut definisi. Nah, definisinya di sini adalah memasangkan setiap X anggota R tepat satu di Y anggota R. Artinya seluruh atau setiap anggota X ya harus punya pasangan ya, harus punya pasangan. Pasangannya satu di anggota R. Berarti dari kedua diagram Venn ini yang termasuk bukan fungsi berarti yang gambar kedua ini. Kenapa bukan fungsi? Syarat pertama setiap X anggota R ya, setiap X anggota R mempunyai pasangan. Ini terpenuhi ya, mempunyai pasangan semua titiknya. Tetapi di sini ada syarat kedua yaitu tepat satu. Nah, di sini ada yang mempunyai dua pasangan yaitu titik kedua pasangannya ke titik ini yang di Y dan ke titik ini. Nah, ini tidak termasuk ke dalam fungsi. Nah, termasuk ke dalam fungsi adalah ini. Ya, semua anggota X-nya mempunyai pasangan dan pasangannya satu. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh tidak pasangannya sama? Seperti ini kan, ini pasangannya satu tetapi pasangannya sama. Ini boleh karena tidak termasuk ke dalam definisi syarat tadi. Ya, yang penting X-nya mempunyai pasangan dan pasangannya satu. Mau pasangannya sama atau beda itu terserah. Ya, itu masih termasuk ke dalam fungsi. Ini fungsi, ini bukan fungsi. Selanjutnya, dalam sebuah fungsi ada yang namanya domain atau daerah asal dari fx. Notasinya kita tuliskan dengan df, artinya domain dari f yaitu x anggota R ya, fungsinya anggota R. Dan ada yang namanya daerah nilai atau hasil atau range ya, notasinya rf. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ini gambar pertama sebagai domain atau X-nya. Yang kedua ini gambar sebagai daerah nilainya atau hasilnya range-nya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam grafik fungsi. Grafik artinya kurva atau gambarnya. Jadi sebuah fungsi jika kita cari titik-titiknya maka akan membentuk sebuah grafik. Ya, misal Y atau fx himpunan titik-titik. Nah, jadi grafik itu adalah himpunan titik-titik pasangan dari X, Y atau XY. X itu anggota domain, Y itu adalah hasilnya. Disebut grafik fungsi F. Jadi nanti kita cari titik-titiknya dan kita pasangkan. Nah, ketika titik-titik itu disambungkan maka akan terbentuk sebuah grafik fungsi F. Sini adalah jenis grafik dan gambarnya. Yang pertama ada namanya fungsi linear. Nah, apa itu fungsi linear? Ya, bentuknya seperti ini. Y atau fx sama dengan ax plus b.
Nah, jika ini digambarkan, ya bentuknya itu akan membentuk sebuah garis lurus yang fungsi linear. Contoh di sini digambarkan grafik Y sama dengan X plus 1. Ya, artinya ini AX plus B ya. Berarti A-nya ini 1, ini X ya, variabelnya plus 1. 1 itu adalah B. Nah, untuk mencari atau menggambar grafiknya, langkah pertama kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama, kita buat tabel seperti ini X, ini Y. Terus langkah kedua, kita misalkan salah satu sumbunya itu atau titiknya itu 0. Ya, misalkan di sini X-nya 0, ya, berarti ganti fungsi ini, ya, X-nya diganti dengan 0, berarti Y sama dengan 0 tambah 1 yaitu 1, berarti Y sama dengan 1. Sekarang kita balik, Y yang 0, berarti 0 sama dengan X plus 1, berarti X-nya ya 1. Di sini kan kalau Y-nya 0, artinya ini 0 di sini, ini X plus 1. Ya, artinya berarti X sama dengan min 1, seperti itu. Nah, kita gambarkan, ya, kita pasangkan titik yang pertama 0,1, yang kedua min 1,0. Nah, kita buat sumbu X dan Y, atau sumbu kartesius, terus masukkan titiknya yang pertama 0,1, ya. Berarti 0 di tengah, 1-nya di Y, terus min 1,0, berarti min 1-nya di X, 0-nya di Y. Terus kita sambungkan kedua titik ini yang membentuk garis lurus, ya. Garis lurus itu ada yang miring, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, terus kita kasih tanda bahwa garis itu adalah garis Y sama dengan X plus 1. Nah, itulah langkah-langkah untuk menggambar fungsi linear. Yang kedua, fungsi kuadrat. Nah, ini sering kita jumpai nanti dalam mencari luas atau volume pada turunan atau integral. Nah, bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus z, ya. Fungsi kuadrat ditandai dengan variabel pangkat tertingginya pangkat 2 atau kuadrat. Nah, grafiknya itu berupa parabola. Nah, ada dua buah bentuk parabola yang ditentukan oleh nilai a, ya, a di sini yaitu koefisien dari x kuadrat. Jika a-nya lebih dari 0 atau positif, maka terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, terbuka ke bawah. Ya, ini untuk menentukan terbuka jenis bentuk atau parabolanya. Jadi terbuka ke atas itu kurang lebih seperti ini. Terbuka ke bawah seperti ini. Nah, apa itu D? D itu untuk menentukan titik potongnya. Nah, di sini ada 3 buah gambar kemungkinan yang akan terjadi jika kita menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama adalah untuk A yang positif, artinya terbuka ke atas semua. Dan D positif, artinya ketika D-nya positif, maka parabola ini akan memotong di 2 titik sumbu X. Nah, ini kan 1, 2, memotong di sumbu X. Nah, ini masih terbuka ke atas. Jika D-nya sama dengan 0, maka kurva atau parabola tersebut akan menyinggung titik X, ya. Menyinggung itu artinya memotong di 1 titik seperti ini. Yang ketiga, jika D-nya negatif, maka bentuk kurvanya tidak memotong dan tidak menyinggung atau mengambang seperti ini, yaitu kemungkinan 3 buah bentuk parabola yang akan kita cari nanti. Ini untuk A yang positif. Nah, yang negatif bagaimana? Hampir sama, ya. Yang menentukan itu nanti D-nya memotong atau tidak. Ini terbuka ke bawah semua. Kalau D-nya positif memotong di 2 titik. Kalau D-nya sama 0 menyinggung. Kalau D-nya negatif tidak memotong dan tidak juga menyinggung. Nah, dalam parabola ada yang namanya titik puncak. Nah, titik puncak. Nah, seperti ini, ya. Ini namanya titik puncak. Titik puncak itu dicari dengan X yaitu min B per 2 dan titik Y-nya min D per 4A. Nah, ini titik puncak. Titik puncak itu atau kita bisa sebut titik tengah, ya, yang memotong dua buah parabola sama besar simetris. Ya, ini titik puncak. Selanjutnya, nah, contohnya di sini ada gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, kita
cari titik potong sumbu X, ya X-nya berarti kita Y-nya misalkan dengan 0. Nah, Y-nya ganti 0. Nah, kita cari titik potong X kuadrat, min 4X plus 3-nya. Nah, kita faktorkan seperti ini atau cari akar-akarnya. Kita dapat min 3 dan min 1. Ya, untuk langkah penyelesaiannya, kita cari dua buah angka. Kalau dikalikan dapat 3, kalau ditambahkan dapat min 4. Ya, ini dikali, ini ditambah. Ya, dapatlah min 3 dan min 1. Karena ini sama dengan 0, berarti kita buat sama dengan 0, maka X-nya 3 dan X-nya 1. Ya, berarti titik potong terhadap sumbu X-nya 3,0, 1,0. Nah, ini memotongnya ada 2 titik. Ya, jelas berarti nanti D-nya bakalan positif. Terus kita titik potong sumbu Y, artinya X-nya kita misalkan dengan 0, berarti Y-nya sisa, ya ini 0, 0, sisa 3. Nah, sekarang kita cari titik puncaknya atau XP, ya X puncak dan Y puncak. X puncak rumusnya min B per 2A. Ya, min B tadi kan bentuk umumnya AX kuadrat min BX plus C. Nah, berarti di sini B-nya itu min 4, ya. A-nya itu 1 di sini. Ya, berarti XP-nya 4 per 2, ya. Min yang jadi plus, dan XP-nya atau X puncaknya 2. Sekarang Y, P yang untuk titik puncaknya. Rumusnya min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, min B, ya B-nya ini, kurangi 4, A-nya 1, C-nya 3. Nah, dapatlah min 4 per 4, yaitu YP-nya min 1. Jadi titik puncaknya itu ada 2, min 1. Seperti itu. Nah, kita dapat titik potong sumbu X tadi, sumbu Y, dan titik puncak. Nah, kita gambarkan, masukkan ke titik-titik ini 1,0 berarti di sini, 3,0 berarti di sini, titik potong sumbu Y-nya berarti di sini, ya 0,0, titik puncaknya 2, min 1. Ada 2 di sini, min 1 di sini. Ya, berarti ini namanya titik 2, min 1. Nah, kita gambarkan parabola yang terbuka ke atas karena A yang tadi positif, ya. Berarti memotong semua titik ini. Ya, harus memotong titik supaya simetris. Nah, itu langkah-langkah untuk mencari atau membuat grafik dari fungsi kuadrat. Nah, kasih nama ya X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini selanjutnya, maaf ini bukan fungsi kuadrat, berarti fungsi akar. Maaf, ini fungsi akar. Nah, jika kita menumpukan bentuk umum seperti ini, Y sama dengan akar X. Misalkan gambar Y sama dengan akar X. Nah, kita bisa memisahkan X-nya dimulai dari 0, masukkan ke akarnya. Akar 0 itu 0, akar 1 yaitu 1, akar 2 ya akar 2. Ya, kalau X-nya 3, berarti akar 3. Kalau X-nya 4, berarti akar 4 yaitu 2. Jadi jika digambarkan kurang lebih akan seperti ini. Ya, ini bentuk umumnya. Yang kedua, ya, misalkan ada gambar grafik Y sama dengan akar X plus 1. Nah, kita misalkan X-nya min 2, ya, atau akar min 1. Nah, akar itu tidak ada yang negatif karena akar itu kan kebalikan dari atau persamaan dari pangkat 2. Ya. Jika sesuatu bilangan dipangkatkan itu hasilnya selalu positif, tidak ada yang negatif. Nah, berarti ini tidak berlaku atau tidak terdefinisi. Min 1 berarti 0, 0, ya. Ini kan min 1 tambah 1 berarti akar 0, 0. Kalau 0, 1. Kalau 1 berarti akar 2. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, min 2, min 1,0 di sini berarti 0,1 ya, dan 1, akar 2. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Nah, yang terakhir ada yang namanya fungsi banyak aturan. Artinya fungsinya terdiri dari beberapa fungsi. Contoh di sini, ya, gambarkan grafik fx, x kuadrat dengan batasan x lebih kecil dari 0. Ya, x antara 0 dan 2. Ya, 2 min x adalah x lebih besar sama dengan 2. Nah, bagaimana untuk menggambar grafik atau mencari daerahnya? Langkah pertama, ya kita tentukan dulu jenis grafiknya.
Jika X kuadrat berarti parabola. Jika X berarti ini garis lurus dua-duanya. Ya. Yang pertama kita buat sumbu X dan Y. Nah, di sini kita tentukan dulu daerahnya. Untuk fungsi pertama X kuadrat, X lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil sama dengan 0 berarti daerahnya sebelah kiri dan 0-nya termasuk. Nah, berarti ke sebelah kiri ya. Ini untuk daerah Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua, untuk fungsi X, yaitu daerahnya 0 sampai 2. Berarti di sini 0 sampai 2. Nah, berarti daerahnya sampai sini. Yang ketiga, 2 min X itu daerahnya X lebih besar sama dengan 2. Ini 2, berarti lebih besar ke kanan. Nah, ini untuk menentukan nanti titik-titiknya. Kita cari titik untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat. X-nya kita misalkan dari mana dulu? Ya dari fungsi ini. Ya, dari batasan ini. Yaitu dari 0 sampai dengan ke sebelah kiri sampai dengan tahingga. Ya, kita 0. Kalau Y 0 berarti 0. Kalau X-nya min 1 berarti 1. Kalau X-nya ke sana min 2 berarti 4. Ya, nah, kita gambarkan seperti karena parabola X kuadrat itu berbentuk seperti ini. Ya. Jadi kalau X kuadrat ini kan sudah sering ditemui. Ya. Jadi kalau digambarkan akan seperti ini. Ya. Akan simetris ya, memotong sumbu 0,0 atau titik 0,0. Karena daerahnya itu yang diminta X lebih besar sama dengan 0, berarti daerah yang kiri saja, yang kanannya tidak usah digambar, karena ini ada batasan daerahnya. Itu untuk menggambarnya. Langkah kedua, nah titiknya ini titik bulat penuh, karena di sini ada sama dengannya, berarti ini 0 itu termasuk. Langkah kedua, untuk X, ya batasannya 0 sampai 2. Nah, ini kasih tanda dulu. Nah, Y sama dengan X berarti ya. Nah, X-nya dimulai dari mana pemisalannya? Ya dari sini, 0 sampai 2. Berarti 0, 0, kalau 1, 1, karena ini sama dengan ya, 2, 2. Berarti ini gambarkan titik 0,0 di sini, 1,1 di sini, 2,2 di sini. Nah, karena sebelumnya ini sudah penuh, nah, ditimpah lagi dengan bulat kosong, ya, maka kita ngikut ke bulat penuh yang pertama. Ya, ini kenapa bulat kosong? Karena di sini tidak ada sama dengan. Kita gambarkan, nah, gitu ya. Ini sampai sini karena batasannya sampai 2. Nah, yang ketiga, Y sama dengan 2 min X. Batasannya X lebih besar sama dengan 2. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tahingga. Ini kita mulai dari 2, berarti 2 kurangi 2, 0. Oke, berarti ini 2 kurangi 3 min 1, berarti 2 kurangi 4 min 2. Nah, ini 2,0, yang ini 3, min 1, ini 3, ini min 1, terus yang terakhir ini 4, ini min 2. Nah, kenapa ini pakai tambah? Karena ini lebih besar sama dengan 2. Masih terus tidak ada batasan sebelah kirinya. Kalau yang X ini ada batasan kiri dan kanan ada batasan. Kalau ini tidak ada batasan. Sama halnya dengan yang tadi sebelah kanan tidak ada batasannya. Makanya ini maju terus. Ya. Ini juga maju terus ditandakan dengan panah. Nah, itulah untuk mencari grafik atau menggambar grafik fungsi banyak aturan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.